Hai semuanya. Yuk kita jelajahi dunia kekuatan angkatan laut dan lihat siapa yang memiliki armada paling modern. Dari teknologi canggih hingga kemampuan tempur, kita akan mengungkap apa yang membuat angkatan laut setiap negara menonjol. Siap? Ayo mulai. Pertama, Angkatan Laut Amerika Serikat. Angkatan Laut AS adalah kekuatan maritim dominan dunia dengan 296 kapal, termasuk 11 kapal induk. Kapal induk ini, terutama kelas Ford, dilengkapi teknologi mutakhir seperti EMALS, sistem peluncuran pesawat elektromagnetik. Kapal perusak mereka seperti kelas Arleigh Burke dipersenjatai dengan rudal Aegis dan SM-3, SM-6, membuatnya tangguh dalam bertahan dan menyerang. Dan jangan lupakan kapal selam kelas Virginia, yang terbaik di kelas kapal selam serang nuklir. Dengan jangkauan global dan teknologi terbaik, Angkatan Laut AS tak terbantahkan memegang tahta. Selanjutnya, Tiongkok dan klannya yang berkembang pesat. Dengan lebih dari 355 kapal, mereka sekarang memiliki angkatan laut terbesar berdasarkan jumlah. Kapal induk tipe 003 Fujian mereka menyaingi kelas Ford AS dengan sistem Katobar dan EMALS-nya. Tiongkok juga memiliki rudal hipersonik seperti YJ-21 yang ditempatkan di kapal perusak tipe 055 mereka. Kapal selam kelas Jin mereka membawa rudal nuklir JL-2, ancaman serius bagi musuh manapun. Ekspansi cepat dan kemajuan teknologi Tiongkok di Laut Cina Selatan menempatkan mereka sebagai kekuatan yang tangguh. Beralih ke Rusia, yang angkatan lautnya berfokus pada kemampuan serangan nuklir dan cepat. Dengan lebih dari 300 kapal, kekuatan mereka terletak pada kapal selam dan teknologi rudal. Kapal selam kelas Borei membawa rudal nuklir Bulava, sementara kapal selam serang kelas Yasen ditakuti sebagai pembunuh kapal induk. Kapal induk Admiral Kuznetsov Rusia sedang diperbaiki. Tetapi kapal penjelajah kelas Slava mereka dengan rudal P-1000 Vulkan tetap menjadi ancaman yang kuat. Rudal hipersonik Kaliber dan Zircon mereka mengubah permainan dalam peperangan laut modern. Sekarang mari kita bicara tentang Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Dengan sekitar 70 kapal, mereka mungkin tampak lebih kecil, tetapi kehadiran global mereka signifikan. Kedinduk HMS Queen Elizabeth dan HMS Prince of Wales, yang dilengkapi dengan Bangga 5 Dad. Kapal pusat tipe 4 mereka tak tertanding dalam pertahanan udara, dan kapal selam kelas asli senyap dan mematikan. Kemampuan Angkatan Laut Kerajaan untuk memproyeksikan kekuatan secara global membuat mereka tetap berada di antara kekuatan Angkatan Laut teratas. Berpindah ke Angkatan Laut India, kekuatan regional di Samudra Hindia. Dengan lebih dari 150 kapal, termasuk kapal induk Ines Vikrant buatan lokal, India meningkatkan kekuatan Angkatan Lautnya. Kapal perusak kelas Kolkata mereka yang dipersenjatai dengan rudal Brahmos, dan kapal selam nuklir kelas Arihant memastikan dominasi di wilayah mereka. Kolaborasi dengan Rusia dan AS semakin memperkuat kekuatan mereka. JMSDF Jepang berfokus pada peperangan anti kapal selam dengan sekitar 150 kapal. Kapal induk Izumo dan Kaga mereka sedang dimodifikasi untuk membawa F-35B. Kapal perusak kelas Maya dan kapal selam kelas Taigei adalah yang terbaik di kelasnya. Keunggulan teknologi Jepang dalam kemampuan anti kapal selam menempatkan mereka sebagai yang terbaik di Asia dalam domain ini. RSN Singapura kecil tapi kuat, dengan sekitar 40 kapal. Frigate kelas Formidable dan kapal selam kelas Invincible mereka, yang dilengkapi dengan teknologi Jerman canggih, menjadikan mereka kekuatan maritim modern. Terlepas dari ukurannya, armada berteknologi tinggi mereka terintegrasi dengan mulus dengan operasi AS dan NATO. Malaysia sedang bangkit, dengan lebih dari 50 kapal. Frigate kelas Maharaja Lela dan kapal selam kelas Scorpion, mereka menambah kemampuan mereka yang terus berkembang. Namun, kendala anggaran dan masalah perawatan menimbulkan tantangan. Terakhir, TNI AL Indonesia dengan lebih dari 200 kapal menunjukkan potensi besar tetapi menghadapi kendala modernisasi. Frigate kelas Mata Dinata dan kapal selam kelas Nagapasa mereka adalah langkah ke arah yang benar. Proyek masa depan seperti Frigate Arrowhead 140 dan kapal selam Scorpion Evolved menjanjikan peningkatan yang signifikan. Kesimpulannya, AS dan Tiongkok memimpin secara global, sementara Rusia dan Inggris unggul dalam proyeksi nuklir dan global. Singapura menonjol di ASEAN dengan kecakapan teknologi, sementara Indonesia memiliki jumlah tetapi membutuhkan modernisasi. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa menjadi kekuatan maritim terkuat di ASEAN. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe buat tim lebih winsut tentang dinamika global.